Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil website bikinan kami, yaitu Lux Hotel, solusi digital untuk manajemen hotel. Nah, sebelum menjelaskan websitenya, di sini saya izin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nah, di sini kami ada berenam, yaitu ada Farid Nur Hakim, ada Zaldi Seno Yudanto, ada Rolis Liu, ada Rahelia Ahmara, ada Surya Kamal, dan ada saya sendiri, Rifa Setiapraba. Nah, jadi di sini kami membuat website untuk manajemen hotel. Nah, kenapa sih kita pilih bikin website ini? Karena kan seperti yang kita tahu ya, persaingan perhotelan itu tuh semakin kompetitif. Nah, jadi kita berharap dengan adanya website ini tuh dapat memudahkan untuk memanajemen hotelnya gitu. Jadi daya tariknya juga akan bertambah itu. Nah, rumusan masalah yang kita selesaikan itu ada media pemasaran yang sulit atau mahal, kemudian ada sulitnya pengelolaan data, dan perlunya sistem yang efisien serta terintegrasi. Nah, untuk selanjutnya, ada bahasa pemrograman yang kita gunakan sendiri, itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, dan juga PHP. Nah, kemudian framework yang kita gunakan itu ada Bootstrap dan Laravel. Nah, untuk database-nya sendiri itu kita menggunakan MySQL. Dengan tools yang kita gunakan itu menggunakan VS Code dan juga XMPP. Nah, untuk lebih memahami website kami, untuk selanjutnya kami akan mendemokan websitenya. Oke, jadi teman-teman, nah ini adalah tampilan awal saat kita masuk ke dalam websitenya. Nah, di sini terlihat ada nama hotel kita, yaitu Lux Hotel. Juga ada deskripsinya, situ dapat dilihat, dan juga di atas itu ada navbar. Nah, di navbar ini teman-teman bisa ada facility, ada about us. Coba yang facility kita lihat. Coba yang facility. Nah, dia langsung menuju ke halaman atau ke bagian facility-nya. Nah, bisa dilihat di sini facility-nya ada kolam renang, ada gym, ada sauna, dan juga masih banyak lagi yang ini facility ini bisa diedit di dalam menu admin nanti. Oke, coba naik lagi. Nah, naik lagi. Oke, jadi untuk melakukan booking hotelnya itu pas kita masuk ke landing page itu ada tombol book sekarang. Nah, itu bakal langsung menuju ke hotel-hotel yang tersedia atau kamar-kamar yang tersedia di hotel kami. Sini ada standar room dengan harga 200.000, superior room dengan harga 300.000, dan juga deluxe room dengan harga 400.000. Coba turun lagi ke about us. Nah, di sini about us, di sini itu menjelaskan Lux Hotel itu apa sih, dia ada di mana, dan juga fitur-fitur dari Lux Hotel apa aja. Terus di bagian paling bawah itu ada footernya. Turun. Nah, ini ada footer dari landing page Lux Hotel. Oke. Terus di navbar terakhir itu di bagian login itu nanti teman-teman kalau udah login dia ada bisa melihat riwayat transaksinya. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke menu login yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang autentikasi ya. Nah, untuk di web kita ini tuh kita bisa ngelakuin dua ya. Yang pertama kita bisa login langsung kalau kita udah punya akunnya. Tapi kalau kita belum punya akun berarti kita harus register terlebih dahulu di Regis Now. Mungkin kita coba Regis Now dulu ya. Nah, di sini tuh buat bikin akunnya kita perlu isi nama lengkap, lalu ada isi email, nomor telepon, password, dan juga confirm lagi si passwordnya. Setelah itu mungkin kita coba ya buat akun baru. Oke. Nama, lalu di sini ada email.
nomor telepon, lalu kita masukkan passwordnya. Passwordnya ini tuh harus 8 karakter. Setelah passwordnya udah dikonfirm lagi, kita checklist I agree dan bisa langsung create account. Nah, tadi kan kita udah buat akunnya, udah regis. Maka sekarang kita bisa langsung login untuk mulai booking hotelnya apabila kita sebagai user. Oke, selanjutnya setelah kita sudah melakukan login, kita bisa sebagai user untuk booking kamar yang kita inginkan. Misal kita ingin membooking standard room ini yang 200 per malam. Di sini kita sampai di page untuk membooking sebuah kamar. Di sini kita bisa isi form terlebih dahulu ya. Di sini juga ada info untuk roomnya, fasilitas dan sebagainya. Misal kita ingin membooking satu kamar ya, dengan nomor kamarnya juga 1, dengan maksimal 3. Kita di sini kita masukin tanggal check-innya, misalkan tanggal 4 ya, Sabtu. Nah, di sini kita check out-nya berarti di tanggal 5-nya, di besoknya. Di sini ada keterangan ya, dan juga total, tax dan service. Lalu kita tinggal booking. Di sini ada tombol book now. Nah, di sini kita ke halaman payment-nya. Di sini ada info atau ringkasannya juga terkait pemesanan kita. Terus ada payment methodnya, kita bisa pilih. Misalkan kita di sini milih Mandiri ya, Mandiri virtual account. Ini langsung kita klik pay. Nah, di sini ada invoice-nya. Kita bisa scan ya, terus langsung kita upload aja proof-nya di sini. Nah, mungkin kita bisa cek ya transaksi kita di sini. Di sini masih statusnya waiting for payment. Kita langsung pay now aja. Nah, ini yang tadi ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita bisa upload payment proof-nya. Wait. Nah, coba kita buat baru ya. Kita misalnya di sini superior room, kita beda tanggal, kita book now, dan kita pilih dana ya misalnya. Oke, langsung kita upload proofnya. Ini buat ngirim bukti pembayaran. Kita submit. Nah, di sini statusnya proses dan di sini masih waiting for payment. Lalu kita coba lanjut ke halaman resepsionis ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin kita logout dulu di sini. Oke, sekarang kita sudah masuk teman ke halaman dari resepsionisnya. Jadi kan di hotel itu ada resepsionis dan resepsionis itu bertugas untuk memproses transaksi penggunanya sama proses check-in dan check-out si penggunanya. Nah, tadi kan dari Aulis itu sudah booking ya, sudah booking kamar di Lux Hotel ini. Nah, di pertamanya di dashboardnya itu cuma ada tulisan your login in resepsionis. Nah, mungkin kita pertama-tama lihat di reservation. Jadi kan Aulis sudah reservation dan kita lihat user yang tadi booking itu namanya kan Rasela Ahmara. Nah, ini ada tabelnya, jadi berisi nama customernya, terus nomor teleponnya, kamar yang dipesan apa, jumlah pesanannya berapa, terus sama tanggal check-in dan check-outnya.
kamarnya, terus harga per malam kamarnya berapa, terus total harga yang udah dibayar dan kita gitu. Dan transaksinya masih proses. Ini kan tadi dari usernya itu sudah mengirim bukti transaksi, dan mungkin coba diklik button proof-nya untuk menyetujui booking dari user Rahel Ahmara ini. Dan ini bukti transaksinya bisa di reject, ada tombol verified, reject, sama close. Mungkin ini kita coba verified terlebih dahulu. Oke, dan kalau berhasil di verify itu di kolom aksi atas nama tadi bookingan yang kita akses itu akhirnya berubah jadi transaksi. Mungkin kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman check-in. Nah, di sini kan tadi user Rahelia Ahmara tuh sudah diakses nih booking atau reservasi hotelnya, dan misal tadi bookingnya itu user Rahelia Ahmara itu belum di hotelnya. Nah, nanti ketika datang ke hotel dia akan bertemu resepsionisnya dan akan diproses proses check-in itu di sini. Jadi bisa dipencet transaksi ID-nya. Jadi di tampilannya pertama di page check-in ini ada check-in customer. Kita buat milih customer mana yang mau check-in, dan di bawahnya itu ada customer mana aja yang udah check-in dan bisa diproses check-out. Mungkin kita coba dulu buat check-in-nya. Di transaction ID-nya itu tadi sudah dimasukin yang user Rahel yang sudah diproses. Tadi ada status berhasil dan tampil Rahelia Ahmara sekarang sudah check-in 3 menit yang lalu. Dan sini juga kalau misalnya udah selesai check-in-nya, udah sampai tanggal check-out, itu bisa di check-out gitu. Dan terakhir itu ada page log buat melihat aktivitas dari hotel atau website hotel Lux Hotel ini begitu. Di ini juga ada nama lognya, transaksi ID, eksekutornya siapa, dan tanggal aktivitasnya itu kapan gitu. Mungkin untuk page resepsionis sendiri mungkin bisa kita lihat kembali page user kan tadi sudah di akses versi-nya. Mungkin kita bisa lihat tampilan berikut. Bisa saya kembalikan kepada Rolis. Oke, jadi setelah resepsionis memvalidasi check-in dan juga memvalidasi bookingan, kita bisa login kembali ya ke sebagai user. Oke. Nah, di sini kita bisa cek ya list transactions-nya. Nah, di sini ada 2 nih yang tadi ya. Di sini masih waiting for payment karena belum dibayar, jadi belum diproses. Nah, yang kedua ini statusnya sudah checked in karena sudah divalidasi oleh resepsionis. Gitu. Lalu mungkin selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya kita login terlebih dahulu sebagai admin. Oke, sekarang kita masuk ke halaman dashboard adminnya. Nah, di sini kita ada navbar dan juga ada sidebar ya. Yang lebih banyak dipakai itu sidebar ya. Coba kita masuk ke room. Nah, di room ini kita bisa nambahin tuh ruangan yang tersedia di dalam hotel ya. Coba kalau misalkan kita tambah room baru dah untuk di room type. Nah, sini adalah tampilan untuk menambahkan room baru. Coba kita tambahkan room untuk standar gitu. Lalu roomnya itu room number-nya itu coba kalau misalkan 111. Nah, lalu kita tinggal pencet add room aja kalau misalkan mau nambahin. Nah, coba tadi cari room yang baru itu. Nah, itu sudah muncul di sini. Nah, coba kita edit.
kita ganti jadi room type-nya itu deluxe. Lalu current statusnya itu kita ganti jadi out of service. Nah, lalu kita update. Nah, kita lihat lagi tadi roomnya. Nah, di sini dia itu bakal berubah gitu ya. Jadi out of service. Nah, sekarang coba kita delete room yang itu. Dia seharusnya bakal terhapus. Oh, mungkin ada kesalahan dari kodenya. Jadi mungkin kita bakal langsung ke area lain aja di room type. Ya, di sini kurang lebih sama fungsinya kayak di room. Kita bisa menambahkan tipe kamar baru, dan juga kita bisa edit dan juga delete. Nah, lalu kita ganti ke room facility di room. Nah, di sini apa fasilitas untuk setiap kamarnya. Sama kayak tadi fungsinya juga. Sekarang kita masuk ke hotel facility. Nah, di sini ini mengacu kepada yang tadi juga di landing page yang fasilitas juga. Di sini ada banyak tuh ya. Kita fungsinya sama lah ya. Coba kalau misalkan kita hapus, bisa gak ya kalau di sini? Hapus yang Armani. Yap. Nah, kalau udah dihapus, coba kita lihat di dashboard ininya. Kita logout. Lalu ke bawah. Nah, seperti yang dilihat di Armani Sport itu tadi sudah tidak ada. Jadi mungkin cukup segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kode tentang autentikasinya. Nah, jadi di autentikasi ini kita bisa lihat di bagian root yang web PHP ini. Nah, di sini ada root-rootnya nih. Kalau misalkan ini kan dia ada di bagian middleware ini, itu bisa ke transaction, bisa ke book, pay, dan lain-lain. Terus di bawah ini, kalau misalkan si pas login ini kita role-nya ini admin. Nah, jadi nanti pas di root ini kita kedeteksi bahwa role kita admin, dan kita cuma bisa nih di bagian admin ini. Jadi kita halaman-halaman yang munculnya ini ada admin, terus ada room, ada room type, room facility, hotel facility. Nah, terus karena kita punya 3 role, yaitu ada resepsionis. Nah, di sini sama buat bagian resepsionis ini dia root-rootnya itu ada resepsionis, ada reservasi, terus ada check out, dan juga bisa dilihat sendiri teman-teman di bagian rootnya. Oke, mungkin cukup buat bagian autentikasinya. Kita lanjut ke bagian untuk CRUD-nya yang akan dijelaskan oleh Mas. Oke, ini mungkin saya bakal jelaskan tentang CRUD create aja ya, untuk menambahkan item ke database-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada kodenya. Coba ke atas dah. Ke atas. Nah, dari awal enggak dari store aja. Ke bawah. Nah, dari store. Ini kode untuk memasukkan data yang baru itu ke database. Di sini kita ada dari awal di if itu maksudnya itu kayak misalkan kita itu ternyata tidak login. Nah, dia bakal langsung arahin kita ke menu login. Nah, lalu di bawahnya itu maksudnya itu kayak ngambil data-data yang ada di database, kayak misalkan dari table type ID atau kolom type ID, check in, check out, dan juga check out. Nah, lalu di kode selanjutnya itu dia itu berguna untuk cek jumlah pesanannya. Kalau misalkan jumlah pesanannya itu tidak kosong, maka dia bakal langsung
ke menambah jumlahnya gitu, masuk ke jumlah. Nah, kalau misalkan tidak ada maka defaultnya bakal 1. Kalau misalkan jumlah pesanannya melebihi melebihi si ruangannya, kayak misalkan ruangannya itu 3 tapi kita mesen 4, dia bakal mengembalikan error. Errornya itu kamar melebihi batas. Nah, lalu selanjutnya itu merupakan kode untuk mengubah si ruangannya itu yang tadinya sebelumnya available menjadi reserve. Kalau misalkan kita memesan sebuah kamar gitu ya, otomatis dong ruangannya bakal bakal dipakai gitu. Jadi dia kode ini berfungsi untuk mengubahnya. Nah, lalu ke bawah lagi. Nah, itu total harga itu untuk untuk mengkalkulasikan si total harganya. Kayak misalkan harga kamar ditambah kalau misalkan kita mesen 2 atau 3, lalu ditambah juga sama pajak gitu ya, yang random integer. Nah, di bawahnya itu juga ada itu transaksi. Itu bermasuk ke masuk ke database lah ya. Ya misalkan user ID, dia bakal ke user ID ke sesuai kolom yang dimaksud gitu. Lalu sama juga create dan juga log. Kalau payment create itu untuk masuk ke table payment, dan juga log itu untuk masuk untuk di log gitu. Ya, mungkin segitu saja dari penjelasan tentang create dari C-nya si website kita ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan terkait Lux Hotel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.